serta keafiatan dalam menjalani ibadah yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sebagian besar atau mayoritas ulama sepakat menyatakan malam 17 Ramadan adalah awal dari turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga malam tersebut dikenal dengan istilah malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan keterangan betapa istimewanya Al-Quran dan orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut. Di antaranya riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran di hari kiamat mendatangi ashabi, sahabat-sahabatnya, untuk memberikan pertolongan. Hadis ini riwayat Imam Muslim yang menjelaskan Al-Quran itu ternyata punya sahabat. Nah, sahabatnya inilah yang kelak di padang mahsyar diberi pertolongan oleh Al-Quran, sehingga di padang mahsyar tidak mengalami hal-hal yang sulit yang dialami orang lain pada umumnya. Siapakah sahabat Al-Quran? Kalau kita punya orang lain, yang orang lain itu adalah kawan, maka sahabat ini lebih istimewa dari kawan. Sahabat adalah orang yang bila kita ini kagak tetamuinya, kita ini kagak mangan, mana lah si Ali itu lawas apa ada tamu. Dan sahabat ini bila ini ada, dia ini mengajak kita kepada kebaikan. Ini sahabat. Arti sahabat Al-Quran adalah orang-orang yang akrab dengan Al-Quran. Nanginya itu tanda-tandanya bila dalam sehari kadada membaca Al-Quran, hatinya ini rasa sepi, asa hawai hidupnya ini kadada terbaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini bukan hanya sekadar dibaca, tapi ditadabburi, direnungi apa yang disampaikan Al-Quran ini. Karena Al-Quran selain Rasulullah bersabda tentang banyaknya keistimewaannya, Rasulullah juga mengatakan rubbatalin lil Qur'ani wal Qur'ani yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, justru Al-Quran itu memusuhinya. Bujurai membaca Al-Quran, tapi membacanya tidak dengan cara yang benar. Membacanya tidak memakai tajwid, membacanya sekadar membaca, tapi isi dari Al-Quran tersebut kadang diamalkan. Nah, ini yang masuk dalam kategori yal'anu. Quran melaknatnya, justru Al-Quran menjadi musuhnya. Dan 17 Ramadan ini bukan hanya diperingati sebagai nuzulul Quran, tetapi pada tahun 40 Hijriah, subuh hari Jumat, subuh ke-17 Ramadan tahun 40 Hijriah, kita ini kan 1443 Hijriah. Ini 17 Ramadan subuh Jumat tahun 40 Hijriah terjadi peristiwa yang menyedihkan. Ketika kabarnya ada musibah terjadi di daerah Gambut. Mudah-mudahan selamat orang-orangnya. 17 Ramadan subuh Jumat tahun 40 Hijriah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah
menantu Rasulullah, sekaligus sepupu, sekaligus sahabat akrab. Ketika akan memasuki Masjid Nabawi, beliau ditebas dengan pedang yang tajam sekaligus beracun oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Pedang tersebut mengenai bagian kiri pelipis Sayyidina Ali. Lukanya memang agak parah, tapi yang berbahaya itu pedangnya beracun. Pas malam 21 malam Salibur 21 Ramadan di tahun yang sama, Sayyidina Ali pun wafat akibat luka dari pedang tersebut. Pelakunya ini Abdurrahman bin Muljam. Siapa dia? Dia seorang yang hafiz Quran, Al-Quran hafal. Abdurrahman bin Muljam ini pelakunya ini hafal Quran. Orangnya rajin ibadah, rajin puasa. Mengapa perbuatan kriminal itu dilakukan? Ternyata Abdurrahman bin Muljam meskipun hafal Quran, dalam memahami Al-Qurannya keliru. Sayyidina Ali dikatakan oleh Abdurrahman bin Muljam telah kafir. Ada Islam bagi Sayyidina Ali itu kafir, dan orang kafir ini boleh dibunuh berdasarkan ayat Quran. Maka berdalil Quran juga, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak memakai hukum Al-Quran kafir. Sayyidina Ali bersedia mundur dari jabatan khalifah untuk kedamaian umat Islam dan menyerahkan jabatan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, kesepakatan ini ujar Abdurrahman bin Muljam berdasarkan dari Quran ini kada sesuai dengan hukum Allah. Maka yang kada memakai hukum Allah kafir, dan bila sudah kafir boleh dibunuh. Ini pemikiran aliran-aliran radikal di Indonesia dan lain-lain sebagainya. Rata-rata banyak yang hafal Quran, bukan teroris gitu. Jidatnya ini hitam karena sering sujud, rajin ibadahnya, tapi keliru memahami Al-Quran. Ini bahayanya. Maka untuk Al-Quran ini benar dipahami, mesti belajar ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Apa itu Makkiyah, Madaniyah, apa itu Safari, apa itu Hadari, apa itu Nahari, apa itu Layali, apa itu Nasir, apa itu Mansukh, apa itu Muhkam, apa itu Mutasyabihat. Kan ini asing di telinga orang banyak istilah-istilah ini. Karena ilmu ini hanya dipelajari di pondok-pondok pesantren. Maka generasi kita ini pertama harus pandai baca Qurannya benar secara tajwid. Yang kedua memahami Al-Quran pun dengan benar. Ayo sekolahkan ke pondok pesantren. Mumpung ulun jadi pimpinan pondok pesantren Nurul Iman Besarang, ayo sekolahkan. Ulun mengganti almarhum Pak Haji Abdul Khalid. Nah, sekarang jadi pimpinan pondok, dan di pondok pesantren dipelajari selain ilmu-ilmu keislaman, ilmu umumnya ada juga, dan terutama ulumul Quran, bagaimana menafsirkan Quran supaya benar, supaya jangan sampai radikal memahami Al-Quran. Kayaknya dibomnya masjid, dibomnya gereja kayaknya bila salah memahami Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita selamat dalam memahami Al-Quran ini. Aku juga kada bisa memahami Al-Quran baca barang. Aku juga kada bagus membacanya, kada tahu di tajwidnya, membaca sambil mempelajarinya. Ada kaum di sini. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.